Selamat siang, perkenalkan nama saya Dede Aryansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemahaman dasar bandwidth. Tugas dari Bapak Saidi Antonius Simanjuntak, MKom, MPD. Yang pertama, apa itu bandwidth? Bandwidth merupakan jumlah nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam hitungan bit per detik atau biasa disebut dengan bit per second yang disingkat BPS antara server dan klien dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan bandwidth dalam jaringan komputer. Fungsi yang paling utama dari bandwidth tentu saja untuk menghitung besarnya transaksi transfer data yang terjadi saat pengguna sedang mengakses server. Selain fungsi tersebut, masih ada beberapa fungsi lainnya dari bandwidth, yaitu pertama adalah bandwidth dapat menjadi jalur atau media mengirimkan data. Yang kedua adalah bandwidth dapat membatasi kecepatan transfer data. Selanjutnya adalah bandwidth dapat membatasi jumlah data yang dapat ditransfer. Bandwidth sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah bandwidth analog. Bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi paling rendah dan frekuensi paling tinggi pada suatu rentang frekuensi yang dapat diukur dengan satuan hertz. Yang kedua adalah bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan kuantitas data yang dihitung dalam bit per second atau BPS yang terdapat dalam jaringan yang bisa dikirim melalui saluran komunikasi dan tanpa adanya distorsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bandwidth uplink dan bandwidth downlink. Yang pertama, bandwidth uplink. Apa itu bandwidth uplink? Bandwidth uplink adalah bandwidth yang membatasi kecepatan upload. Upload sendiri adalah proses mengunggah atau mengirimkan data dari suatu perangkat komputer ke perangkat lain dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Yang kedua adalah bandwidth downlink. Apa itu bandwidth downlink? Bandwidth downlink sendiri merupakan batas kecepatan download. Untuk download sendiri adalah proses mengambil data ke komputer Anda menggunakan jaringan komputer atau jaringan internet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai TROCPAT. Apa sih itu TROCPAT? TROCPAT sendiri adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bandwidth dan TROCPAT. Antara lain adalah yang pertama adalah variety jaringan, yang kedua adalah tipe jaringan ditransfer, yang ketiga adalah topologi jaringan, yang keempat adalah banyak pengguna jaringan, yang kelima spesifikasi komputer dan klien, yang keenam adalah spesifikasi komputer server, yang ketujuh adalah indikasi listrik dan cuaca. Yang terakhir adalah link performance. Apa itu link performance? Link performance adalah jumlah sebuah tautan yang diklik oleh pengguna kecuali pemilik tautan tersebut. Link performance dapat dikelola termasuk dibatasi. Link performance adalah salah satu aspek penting dalam analisis kinerja situs termasuk SEO. Link performance dapat menyajikan informasi dengan tingkat interaksi konten dengan pengguna. Semakin tinggi link performance, semakin pengguna memiliki rasa ketertarikan besar dengan konten yang ditawarkan. Sekian dulu pembahasan saya tentang materi pemahaman dasar bandwidth. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Dan terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan saya dan guru saya, berkhususnya kepada Bapak Saidi Antonius Simanjuntak yang telah memberikan kepada kami ilmu yang banyak. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.